Halo guys, hari ini aku mau ceritain film seorang anak umur 14 tahun diperkosa dan dimutilasi. Yang mengejutkannya lagi nih pelakunya itu loh, nggak disangka-sangka. Oke, langsung aja, ini dia ceritanya. Di sini ada satu keluarga, ada ayah, ibu, Susi, dan kedua adik Susi yang bernama Lindsay dan Buckley. Jadi waktu Susi ulang tahun, dia diberi hadiah gitu kan sama orang tuanya. Nah, hadiahnya itu kamera. Susi ini senang banget mengabadikan setiap momen dan cita-cita Susi menjadi seorang fotografer. Suatu ketika, keluarga mereka ingin membuang barang-barang yang udah nggak dipakai lagi. Mereka pergi ke suatu tempat pembuangan, dan tanpa disengaja, Susi tuh ngeliat Ruth yang rumahnya nggak jauh dari tempat pembuangan itu. Ruth ini teman sekolah Susi. Banyak teman-teman mereka yang menganggap Ruth ini aneh karena emang dia bisa ngeliat arwah gitu. Ketika Susi dan keluarganya main ke mall, Susi sempat melihat ada laki-laki yang memang sudah lama disukainya. Nama lelaki itu adalah Ray. Di sini orang tua Susi sedang berjalan ke arah rumahnya dan berhenti sebentar untuk melihat bunga mawar milik tetangganya sambil sedikit mengobrol. Nama tetangganya itu adalah Harvey. Karena Susi suka banget memotret, jadi dia sambil bersepeda memotret orang tuanya yang sedang mengobrol dan tanpa sengaja juga memotret Harvey. Pada malam hari, Harvey terbayang sama senyum Susi yang tadi sempat keliling di depan rumahnya sambil memotret. Harvey tertarik pada Susi. Selalu dia membuat sebuah denah ruang bawah tanah dan langsung membangunnya. Susi yang udah memotret banyak sampai menghabiskan semua roll film meminta ke ibunya untuk mencetak roll film tersebut. Ya tentu aja ibunya nolak dong, soalnya itu nggak murah. Terjadi sedikit perdebatan antara Susi dan ibunya. Tapi si ayah datang karena dia emang sayang banget sama Susi, jadi si ayah bakal cetak semua roll film itu satu roll setiap bulan. Ini keadaan mereka di rumah, semua terasa indah dan menyenangkan. Susi dan juga Lindsay pergi ke sekolah dan ibunya ngasih topi rajut karena emang cuaca lagi dingin. Awalnya Susi nolak dikasih topi itu karena dia emang gak suka. Sewaktu mereka berjalan, ternyata ada Harvey yang memantau mereka dari jendela rumahnya. Yang sedang berjalan dengan Susi ini adalah Clarissa. Dia teman Susi dan tiba-tiba cowoknya Clarissa datang lalu mengajak Clarissa pergi. Nama cowok itu adalah Brian. Waktu Susi ditinggal sama Clarissa, dia didatangin sama Ray, cowok yang dia suka tadi. Susi terkejut dong, secara gitu disamperin sama cowok yang dia idam-idamkan. Mereka di sini ngobrol gitu, ya biasalah intro dulu. Terus sampai akhirnya si Ray ngajak Susi untuk jalan bareng hari Sabtu jam 10 pagi. Dan Ray juga menyelipkan kertas kecil di buku Susi. Setelah pulang sekolah, Susi senang banget karena diajak Ray jalan kan. Susi pulang dengan berjalan kaki dan harus melewati lahan jagung untuk sampai ke rumahnya. Di sini Susi belum sampai padahal semua anggota keluarga udah pada di rumah. Jadi si ayah nanya dong ke Lindsay karena kan mereka satu sekolah gitu. Terus Lindsay bilang kalau Susi ada klub film. Ya udah akhirnya si ayah pun tenang. Di sini Susi mengeluarkan topi yang tadi dikasih ibunya dan memakainya, tapi karena agak rempong jalan di jagungan gitu, dia hampir terjatuh dan ngebuat kertas kecil yang tadi dikasih Ray jatuh dan terbang jauh. Ketika sedang mengejar kertas itu, Susi ketemu sama si Harvey. Di sini dia kayak basa-basi gitu kan, nanya, "Kamu Putri Salmon kan? Aku ini tetanggamu yang rumahnya cat hijau itu loh." Susi awalnya kayak bodo amat gitu, tapi Harvey tetap aja ngerayu dia dengan iming-iming dia baru bangun rumah bawah tanah yang bagus banget. Jadi Susi tertarik dan mau diajak masuk ke dalam. Tempat itu memang dipersiapkan dengan matang, jadi Susi ngelihatnya pun sampai kagum gitu. Si Harvey juga nunjukin semua barang-barangnya biar Susi makin terkesan gitu. Ketika Harvey pegang kepala Susi, sebenarnya Susi udah ada perasaan gak enak gitu kan. Terus Susi juga ditawarin minum. Nah, saat itu Susi akhirnya bilang kalau dia mau pulang aja. Tapi gak dikasih sama si Harvey. Saat Harvey mulai membuka jaketnya, Susi hanya bisa terdiam. Dan akhirnya dia memberanikan diri. Susi keluar dari rumah bawah tanah itu dan lari sangat cepat. Dan kertas kecil tadi ternyata ditemukan oleh Ruth dan dia melihat Susi lari. Karena sudah larut malam, Susi belum pulang juga. Akhirnya ibu Susi nelpon Clarissa karena dia pikir setelah klub film selesai, Susi jalan ke mall bersamanya. Dan ternyata enggak. Dan di sini baru si ayah dan si ibu panik banget. Kenapa udah semalam ini Susi belum juga balik? Akhirnya si ayah langsung pergi nyari. Dia lari nyari ke pinggir jalan sambil nunjukin foto Susi. Pokoknya semua orang di sana ditanyakin satu-satu. Akhirnya polisi udah datang ke rumah mereka. Dia nanya beberapa pertanyaan gitu. Salah satunya dia nanya ada masalah nggak di rumah sebelum Susi pergi. Ibunya nggak jawab nggak ada. Padahal tadi pagi sempat ada ribut masalah roll kamera yang udah habis itu kan. Ibunya sempat merasa bersalah sih di sini. Susi akhirnya ngeliat ayahnya lagi nyariin dia. Tapi ketika dipanggilin sama Susi, ayahnya nggak denger gitu. Terus Susi manggil ayahnya lagi dan ayahnya kayak ngedenger. Emang feeling ayahnya kuat banget sih ke Susi, tapi di sini Susi itu nggak bisa dilihat sama ayahnya, yang artinya Susi ternyata udah meninggal. Jadi tadi yang dilihat lari itu ternyata itu cuma arwahnya aja, dan Ruth emang bisa ngelihat arwah kan.
Terus Susi masuk ke toilet gitu dan dia ngelihat ada bajunya di sana dan juga banyak darah. Ternyata itu adalah toilet si Harvey. Dia memperkosa Susi dan setelah itu memutilasinya. Wow. Di sini polisi udah berhasil menemukan ruang bawah tanah buatan si Harvey dan juga menemukan topi milik Susi serta menemukan banyak darah di sana. Harvey yang sudah melakukan aksi bejatnya membakar barang-barang Susi dan rumahnya dirapikan sampai nggak ada barang bukti lagi. Jadi waktu polisi datang dia nggak nemuin hal yang mencurigakan. Di dunia yang baru, Susi sempat ngelihat ada Ray, tapi dia nggak bisa jumpain Ray. Padahal di situ kelihatan banget Ray nungguin Susi, karena kan mereka udah janji mau ketemuan. Kasian banget Susi, dia kayak berusaha bisa jumpa sama Ray, tapi apa daya mereka udah beda dunia. Ketika terbangun, Susi ngelihat kertas yang pernah dikasih Ray, isinya kayak pengungkapan rasa gitu. Ray didatangin sama Ruth, dan dia ngasih surat itu. Dia juga bilang ke Ray kalau Susi masih ada di sini. Dari sini Ray dan Ruth jadi dekat. Ketika melihat Ray dan juga Ruth sedang mengobrol, Susi didatangi seorang wanita, namanya Holly. Dia bilang ke Susi kalau tempat ini bukan surga, mereka belum sampai ke surga. Terus Holly ngajak ke Susi untuk pergi ke surga. Tapi Susi nolak, karena dia ngerasa masih ada yang harus diselesaikan di dunia. Ayahnya udah sedih banget, dia berharap Susi masih bisa kembali ke keluarganya. Waktu terus berjalan, Harvey udah merasa tenang. Karena semuanya sudah normal seperti biasa, kasus Susi sudah mulai ditutup, dan sayangnya nggak ada yang curiga sama dia. Di sini si ayah tidak sengaja melihat roll film milik Susi. Dia teringat bahwa dia sudah janji akan mencetak 1 roll per bulan. Akhirnya si ayah pun pergi dan mencetaknya. Si ibu nggak suka kalau suaminya itu mencetak foto itu karena dia nggak mau terlalu dalam sedih. Namun si ayah justru bilang kalau itu sudah jadi kesepakatan sebelumnya untuk mencetak 1 roll per bulan. Ayahnya menghubungi polisi untuk membuka kembali kasus Susi, karena dia sempat berpikir Susi itu kan pintar, jadi dia pasti nggak mau pergi sama orang yang dia nggak kenal. Nah dari sana ayah Susi mulai melis nama-nama orang yang dikenal dan mencurigakan. Waktu polisi datang lagi ke rumah, istrinya malah nggak terima karena dia nggak sanggup kalau harus mengingat semua kejadian itu. Dia marah ke suaminya dan polisi itu menyarankan agar ada seseorang yang mendampingi istrinya agar tidak stres. Dan akhirnya si ayah mengundang nenek Lin ke rumahnya. Jadi ketika Lindsay sedang jogging, tiba-tiba anjingnya berhenti di depan rumah Harvey sambil menggonggong gitu, seperti ada yang ingin disampaikan. Dari sini Lindsay emang udah mulai curiga sama si Harvey. Mulai merasa hampa dan hasratnya timbul lagi. Jadi dia berencana suatu hari akan mengikuti pasangan kekasih yaitu Clarissa dan Brian ke ladang jagung, karena memang mereka sering pacaran di sana. Ibu Susi memagar kamar Susi karena dia masih sedih atas kematian anaknya itu. Lalu Nenek Lin menegurnya, tapi justru hal itu membuat Ibu Susi jadi pergi dari rumah dan bekerja di kebun buah. Di sini Ray sudah mulai dekat dengan Ruth dan perlahan melupakan Susi, tapi terkadang masih teringat juga. Lindsay terus memperhatikan rumah Harvey dan Harvey tahu kalau dia diperhatikan. Di sini Harvey mulai gelisah lagi dan dia mulai membuat rencana busuk. Ketika ayah Susi ngeprint roll kamera yang terakhir, dia ngeliat ada foto Harvey di sana. Dia pun mulai teringat dan curiga kepada Harvey. Lalu dia mendatangi rumah Harvey. Harvey yang melihat langsung bersembunyi, namun tanpa sengaja kayu yang akan digunakan untuk jebakan Lindsay terjatuh dan akhirnya ayah Susi melihat Harvey dan juga kayu-kayu itu. Ayah Susi jadi tambah curiga. Karena ayah Susi curiga, dia mengikuti bahkan membantu Harvey dalam membuat jebakan tersebut yang kata Harvey itu adalah jebakan untuk bebek hutan. Ketika membantu, ayah Susi mulai membayangkan kejadian sebelumnya dan dia tambah curiga. Karena Harvey juga merasa kalau ayah Susi curiga ke dia, akhirnya Harvey masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Tapi ayah Susi tetap mendobrak pintu itu sampai rusak. Namun sayang dia nggak berhasil masuk. Polisi sedikit menyalahkan ayah Susi karena merusak pintu Harvey, tapi dibela sama Lindsay karena Lindsay juga curiga kepada Harvey. Polisi tetap berdebat dan meminta bukti agar bisa menangkap Harvey. Karena nggak ada bukti, akhirnya si ayah menutup kembali kasus Susi. Sempat ditolak sama Lindsay, tapi Lindsay nggak bisa berbuat apa-apa karena emang nggak ada bukti. Ternyata ayah menutup kasus Susi, tapi dia bertindak sendiri dan ingin membunuh Harvey. Harvey pergi ke jagungan untuk berencana busuk terhadap Clarissa dan juga Brian yang sedang berpacaran di ladang jagung. Dia mengikuti Harvey ke arah jagungan, tapi sayang dia malah menyerang Clarissa. Karena itu, Brian langsung menghajar ayah Susi hingga luka parah. Sementara Harvey senang melihat kejadian itu. Di sini Susi melihat ada banyak mayat dan semua mayat ini adalah korban pelecehan Harvey yang dibuang di sembarang tempat. Ternyata Holly, teman si Susi tadi yang ada di dunia lain, dia juga ternyata korban si Harvey. Dan terakhir ini mayat Susi berada di kotak ini yang udah dimutilasi sama Harvey.
Lindsay yang melihat Harvey pergi sengaja berhenti jogging lalu diam-diam masuk ke rumah Harvey. Lindsay mulai mencari bukti. Dia udah muter-muter di rumah itu tapi nggak dapat juga. Terus dia masuk ke kamar Harvey dan dia menginjak sesuatu. Ternyata di dalam papan itu ada sebuah buku yang isinya gambar rumah bawah tanah dan berita koran kematian Susie. Di sini si Harvey udah ada di rumah dan Lindsay masih belum pergi dari sana. Harvey turun ke gudang rumahnya dan melihat ke jendelanya sudah pecah. Ketika Lindsay ingin menurunkan papan tempat buku itu disimpan, Harvey mendengar dan langsung menuju ke kamar. Lindsay kesakitan, tapi dia langsung bangkit dan lari dari situ. Tetap mengejar Lindsay, tapi Lindsay berhasil kabur dari sana. Harvey langsung bergegas mengumpulkan barang-barangnya. Saat sampai di rumah, Lindsay melihat kalau ibunya sudah balik. Dia senang melihat hal itu sehingga dia ragu untuk memberitahu buku yang tadi. Dia berbalik arah dan ketemu sama si Nenek Lin. Langsung si Nenek Lin kepo dan Lindsay akhirnya ngasih tahu isi buku itu kepada Nenek Lin. Polisi udah ramai di rumah Harvey, sementara Harvey pergi membuang mayat Susie yang berada di kotak dan juga dia kabur dari rumah. Di sini Susie sudah sangat dekat ke surga. Semua orang berkumpul di sana, tempatnya indah sekali. Karena masih ada yang belum tersampaikan, dia nggak jadi pergi ke surga, dia justru kembali lagi. Yang belum terselesaikan adalah hubungan dia dan juga dengan Ray. Di sini Ruth melihat Harvey sedang membuang kotak itu dan dia juga melihat Susie datang. Lalu Ruth pingsan dan Ray yang tadi ada di luar datang melihat Ruth. Ternyata Ruth kemasukan arwah Susie, lalu Ray pun melihat Susie, dan akhirnya Susie pun bisa memberikan perpisahan terakhir kepada Ray. Sementara itu, kotak tempat mayat Susie sudah dibuang ke dalam lubang. Setelah membuang mayat Susie, dia pun kabur. Nah, pas tengah malam, dia ketemu lagi sama cewek, terus ya seperti biasa dia ngegodain cewek ini, tapi si cewek tetap nolak terus. Tanpa sengaja es salju jatuh ke baju Harvey karena dia berdiri dekat jurang gitu, dia kepleset dan langsung jatuh. Harvey mati tanpa ada satu orang pun yang tahu dan mayatnya tertimpa salju. Sama dengan korban-korbannya yang sudah ia bunuh, mayatnya tidak ditemukan dan dibuang di sembarang tempat. Kembali ke keluarga Susie, akhirnya Ibu Susie sudah tidak lagi memagar kamar Susie dan juga sudah berani untuk masuk ke kamar itu. Dan akhirnya semua sudah bisa menerima kepergian Susie. Oke, jadi film ini tuh ngebuat emosi banget gak sih? Jujur aja aku emosi, karena Susie itu umurnya masih 14 tahun, banyak yang harus dikejar dan dikerjakan. Tapi dia malah harus terbunuh, bahkan sebelum dibunuh diperkosa dulu sampai akhirnya dia dimutilasi. Yang paling sebelnya lagi, yang ngelakuin itu tetangganya sendiri dan gak pernah terlibat masalah sebelumnya di antara mereka. Satu lagi nih yang buat sebel, aku tuh berharap si Ruth bisa ngasih tahu dong, ngebongkar kebusukan dari si Harvey, dan ternyata Ruth nggak ngelakuin. Jadi pesan kali ini dari film ini, jaga diri dan jangan mudah percaya sama orang lain. Nah, jadi ceritanya udah selesai. Semoga kalian suka. Seperti biasa, kalau ada yang mau ngasih saran, boleh banget tinggal komen aja di bawah mau film apa yang aku ceritain. Dan jangan lupa untuk di subscribe buat yang belum pernah subscribe, like, komen, dan share juga ya teman-teman. Thank you, bye-bye.